Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Uli yang menjaga di Puskesmas pada pagi hari ini. Boleh tahu Ibu namanya siapa? Ibu Putu. Ibu Putu umurnya berapa Bu? 30 tahun. 30 tahun. Alamatnya di mana? Di Jalan Boba. Pekerjaannya sebagai apa? Ibu rumah tangga. Ibu datang ke sini ada yang bisa saya bantu? Saya merasakan nyeri pinggang ringan. Nyeri pinggang ringan. Apakah saat ini Ibu sedang hamil? Ya. Untuk umur kehamilannya sudah berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Apakah ini kehamilan yang pertama? Ya. Baik, dari keluhan yang Ibu sampaikan, saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Nah, untuk pemeriksaan ini akan terdiri beberapa tahapan, yaitu Leopold 1, 2, sampai 4, yang dimana masing-masing pemeriksaan nanti saya akan melakukan perabaan di area perut Ibu. Nah, karena pemeriksaan akan terfokus di area perut, nanti dimohonkan kepada Ibu untuk mengangkat sedikit bajunya dan menurunkan sedikit celananya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, karena Ibu bersedia, Ibu dipersilakan untuk berbaring secara rileks nanti. Dan saya akan mempersiapkan alat serta mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, untuk beberapa alat pemeriksaan yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama ada midline, di mana di sini adalah untuk mengukur tinggi fundus uteri untuk mengetahui umur dari kehamilan. Kemudian yang kedua di sini ada stetoskop penek, di mana di sini adalah berfungsi untuk mengukur dari denyut jantung janin. Kemudian kita akan melakukan tindakan anestesik terlebih dahulu. Baik Ibu karena sudah berbaring dipersilakan untuk mempersiapkan diri untuk mengangkat sedikit bajunya dan menurunkan sedikit celananya. Nah, untuk tetap menjaga privasi dari Ibu, saya akan memberikan selimut dan memberikan Ibu lebih nyaman sedikit nih. Nah, baik Ibu, untuk pemeriksaan yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 1. Nah, di mana pemeriksaan Leopold 1 ini adalah untuk mengetahui bagian janin yang mana yang berada di fundus uteri Ibu. Nanti saya akan melakukan perabaan di bawah ulu hati Ibu ya. Kemudian untuk pemeriksaan Leopold 1 ini saya akan menghadap ke Ibu dan Ibu mohon untuk menekuk kakinya sedikit untuk mempermudah pemeriksaan. Akan Bu ditekuk kakinya. Dan untuk pemeriksaan Leopold ini saya akan melakukan perabaan dan saya akan menurunkan selimut sampai ke simfisis ya. Di sini Bu. Baik, untuk yang pertama saya akan melakukan perabaan di bawah ulu hati terlebih dahulu. Di mana di sini saya akan melakukan perabaan dari pinggir untuk memposisikan fundus uteri berada di tengah. Di sini sudah teraba dari fundus uteri, di mana saya raba ada konsistensi yang lunak dan bulat yang menandakan ini adalah interpretasi dari bokong dari janin. Kemudian karena fundus uteri sudah ditemukan, saya akan melakukan pengukuran dari tinggi fundus uteri menggunakan midline. Nah, di sini nanti untuk mengetahui atau mendapatkan hasil yang objektif untuk satuan sentinya akan saya tempelkan ke perut Ibu. Di sini saya akan melakukan pengukuran dari simfisis sampai ke bawah ulu hati. Baik, cuma di sini didapatkan untuk panjang tinggi fundus uteri Ibu adalah tinggi 30 cm. Yang dimana untuk hasil tersebut adalah setara dengan usia kehamilan Ibu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua. Posisinya masih sama, saya masih menghadap ke muka Ibu dan kaki Ibu masih ditekuk. Dan saya akan melakukan perabaan di bagian kanan maupun kiri di perut Ibu. Untuk yang pertama saya akan melakukan perabaan di bagian perut kanan terlebih dahulu. Dan untuk yang pertama tangan kanan saya akan menekan di bagian perut kiri Ibu untuk saya menginterpretasikan dari perut di bagian kanan. Apakah terasa nyeri Bu? Baik. Nah, di mana pada bagian kanan ini teraba untuk konsistensinya keras, kemudian panjang dan lurus seperti papan, di mana hal tersebut
menandakan adanya interpretasi dari punggung. Kemudian saya lakukan sebaliknya. Di sini saya akan melakukan penahanan di bagian perut kanan dan melakukan perabaan di bagian perut kiri. Di mana di sini teraba konsistensi yang bulat-bulat kecil dan lunak, yang menandakan ini adalah interpretasi dari ekstremitas. Nah, untuk punggung sudah teraba dan saya akan melakukan pemeriksaan terkait dengan frekuensi dari denyut jantung janin. Di sini saya akan menggunakan stetoskop Lionneck dan mendekatkan telinga saya pada stetoskop tersebut. Permisi ya, Bu. Baik, di mana didapatkan pada frekuensi dari denyut jantung janin ibu adalah teratur dengan jumlah frekuensi 160 kali per menit dan intensitasnya sedang. Kemudian kita beranjak pada pemeriksaan repot yang ketiga, di mana di sini saya akan melakukan perabaan untuk mengetahui bagian janin yang terbawah. Posisinya masih tetap sama, ibu bisa tetap menekuk kakinya dan masih dalam posisi rileks ya, Bu ya. Nah, di sini saya akan melakukan perabaan di atas simfisis. Baik, di mana di sini teraba untuk konsistensinya keras dan bulat, di mana hal ini menginterpretasikan adanya presentasi dari kepala. Kemudian saya akan menentukan apakah untuk bagian terbawah tersebut sudah melewati pintu atas panggul atau belum dengan cara menggoyangkan dari bagian terbawah tersebut. Di sini saya akan melakukan penggoyangan sedikit ya, Bu ya. Apakah terasa nyeri, Bu? Baik, tidak. Nah, karena dari hal tersebut bisa digoyangkan di bagian terbawah dari janin, itu belum memasuki pintu atas panggul. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan repot yang keempat. Posisinya agak sedikit berubah. Ibu bisa meluruskan kakinya dan saya akan menghadap ke kaki ibu. Nah, untuk pemeriksaan ini adalah berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh pintu bagian terbawah janin atau kepala tadi sudah menuju ke pintu atas panggul. Di sini saya akan melakukan perabaan. Baik, masa masih teraba sampai ujung jari saya ini berhadapan atau bersentuhan, sehingga untuk dari penurunan ini bersifat konvergen, jadi belum ada penurunan ke pintu atas panggul, dan sejauh penurunan ini adalah 5/5, jadi belum ada bagian janin yang memasuki pintu atas panggul. Baik Ibu, untuk pemeriksaan repot sudah selesai, jadi Ibu bisa mempersiapkan diri untuk hasil dari pemeriksaan yang akan kita lakukan di meja, dan Ibu bisa kembali ke meja Ibu, dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan sudah selesai, di mana pada hasil pemeriksaan ini dari level 1 didapatkan untuk pada bagian hulu uteri atau di bagian ulu hati Ibu itu ada bagian janin yaitu bokong, kemudian di area perut di sebelah kanan itu ada punggung, kemudian di area perut sebelah kiri itu ada interpretasi dari ekstremitas atau alat geraknya, kemudian pada di bagian bawah perut Ibu itu janinnya bagian kepalanya. Nah, untuk denyut jantung janin itu frekuensinya normal yaitu sebesar 160 kali per menit. Kemudian untuk tinggi fundus uteri ini sesuai dengan umur kehamilan ibu yaitu 8 bulan dengan TFU adalah sebesar 30 cm. Jadi kemudian juga untuk pemeriksaan level 4 untuk kepala janin ini belum memasuki pintu atas panggul dengan interpretasi yaitu masih konvergen dengan penurunan 5/5. Nah, sehingga dari hal tersebut saya menafsirkan untuk persalinan nanti akan terjadi di tanggal 10 Juli 2021. Nah, Ibu, dari hal yang saya sampaikan, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Jadi terima kasih Ibu atas kesaksian yang sudah diperiksa, dan seluruh hasil pemeriksaan ini akan dicatat nanti di
rekam medis. Terima kasih Bu, semoga sehat selalu.